Pak. Bagaimana dengan keadaan Pak dan teman-teman? Kami dalam keadaan sehat-sehat, Pak. Puji Tuhan Pak, kita seberapa manusia saya bisa melaksanakan tugas kita ya. Ya. Baik Pak Kepala, jadi pada pertemuan lalu Pak pernah menyampaikan bahwa setelah mutasnya teman guru ke sekolah lain, Pak mengalami kekurangan guru. Kemudian di sistem bahwa sekolah negeri tidak bisa untuk merekrut guru honor. Nah, dengan penempatan guru P3K kemarin di bulan Juli itu bagaimana dengan kondisi guru di sekolah? Ya. Untuk kondisi guru di sekolah saya, untuk guru kelasnya sudah genap. Walaupun satu guru masih honor komite, tetapi guru yang lain sudah pegawai negeri tambah dengan guru P3K. Sementara di dua guru khusus, yaitu guru mata pelajaran agama dan PJOK, itu masih honor daerah dan juga masih honor komite. Jadi untuk guru kelas, jadi dari sisi guru untuk sekolah Pak sudah terpenuhi ya, dan dari guru khusus juga sudah ada, guru kelas sudah terpenuhi. Walaupun mungkin Pak mengharapkan untuk satu lagi penempatan, baik itu ASN maupun yang P3K Pak. Baik. Kemudian Pak, tahun ini Pak mendapatkan begitu banyak kucuran dana untuk baik rehab maupun pembangunan unit baru. Boleh saya tahu kira-kira item-item mana yang Pak dapatkan dalam program DAK ini? Bantuan melalui dana DAK ini ada untuk rehab berat 6 ruang kelas, pembangunan baru gedung lab komputer, pembangunan baru ruang UKS, dan juga rehabilitasi 4 kamar toilet. Baik, berarti dari sisi pemenuhan standar sarana saya pikir sekolah Bapak sudah bisa terpenuhi semua ya? Iya. Nah tadi Pak sampaikan bahwa tahun ini juga ada 6 ruang kelas yang direhab berat. Iya. Itu artinya bahwa posisi siswanya pasti melakukan proses tidak lagi di ruang kelas. Kira-kira di titik-titik mana mungkin prosesnya itu Pak lah? Setelah bekerja sama dengan komite kaitan dengan rehab ruang kelas ini, maka kami bersepakat untuk mendekati, menghubungi rumah warga untuk dilakukan pembelajaran sana, ditambah lagi dengan 2 posyandu yang dipakai untuk proses pembelajaran. Jadi kegiatannya ada di rumah warga, ada juga di tempat-tempat umum ya? Iya. Bagus. Nah, itu artinya bahwa proses pembelajaran kita kan berada di titik-titik yang berbeda. Bagaimana Pak sebagai kepala sekolah memastikan bahwa di titik-titik itu terjadi proses pembelajaran? Kalau kami sepakat bahwa setiap pagi semua kami berkumpul di sekolah dulu, setelah melaksanakan pikir, doa bersama, lalu mereka ke tempat-tempat pembelajaran. Saya sering sekali-sekali saya ke tempat-tempat pembelajaran untuk pantau proses pembelajaran di setiap titik. Jadi Pak secara terprogram untuk memantau titik-titik kegiatannya untuk memastikan bahwa proses di sana juga bisa berlangsung. Baik, jadi itu harapan kita semua, karena dengan kondisi sekarang sebagai pimpinan kita harus memantau untuk bagaimana melihat proses di setiap kegiatan. Baik Pak Kepala, jadi menyangkut pelaksanaan kurikulum ini bahwa sekarang kita diperhadapkan pada 2 kurikulum ya. Ada kurikulum 2013, kemudian kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum Merdeka secara nasional kan sudah dilaksanakan di tahun kedua. Bagaimana dengan penerapan kurikulum Merdeka di sekolah Pak? Untuk penerapan pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah saya ini tahun kedua. Tahun pertama di 2022-2023, kemudian tahun ini di 2023-2024. Untuk pelaksanaannya, guru-guru kelas 1, 2, 4, dan 5 mereka mengikuti pelatihan baik di tingkat kabupaten dan juga di tingkat gugus yang diselenggarakan oleh
Korwil. Baik, jadi di sekolah Bapak sudah tahun kedua, berarti sudah 4 kelas ya? Sudah 4 kelas, di kelas 1, 2 dengan 4, 5 ya. Ya. Kemudian proses pendampingan juga sudah dilakukan. Apakah sudah maksimal teman-teman di sekolah, khususnya pada 4 kelas tadi menerapkan kurikulum mereka? Itu belum maksimal memang. Secara jujur belum maksimal, apalagi ditambah dengan pelaksanaan pembelajaran di semester ini sedang di ruang kelas ini, sehingga prosesnya belum berjalan maksimal. Namun harapan kami sudah programkan dalam Arkas bahwa kami akan melakukan pendampingan lanjutan IKM ini di akhir bulan Oktober atau awal bulan November. Baik, jadi bagus. Jadi setelah Pak melihat bahwa walaupun sudah didampingi tapi belum maksimal, sehingga dari sisi perencanaan Pak sudah pagukan di dalam Arkas ya. Arkas untuk melaksanakan pendampingan nanti di bulan akhir Oktober atau di awal November ya. Baik. Kan sudah beberapa kali pendampingannya, kemudian belum maksimal. Pak mau merencanakan pendampingan. Kira-kira capaian yang Pak harapkan setelah teman-teman mengikuti pendampingan lanjutan itu seperti apa? Untuk yang mendampingi lanjutan nanti kami mungkin sepakat meminta Korwil ataukah guru penggerak untuk mendampingi kami di tingkat sekolah. Baik, saya begini Pak, kan proses pendampingan sudah dilakukan beberapa kali, kemudian dalam pelaksanaan belum maksimal. Pak merencanakan untuk melakukan pendampingan ulang. Kira-kira apa yang Pak harapkan ketika teman-teman mengikuti pendampingan ulang nanti? Diharapkan bahwa setelah mendapat pendampingan lanjutan, para guru kelas 1, 2, 4, dan 5 bisa menganalisa CP, TP, ATP, dan bisa membuat modul ajar dan modul P5-nya. Dan lebih lanjut diharapkan proses pembelajaran di kelas nanti dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu produk yang nanti mungkin Pak harapkan ya. Pak harapkan dari teman-teman bahwa nanti setelah pendampingan mereka bisa menganalisis itu CP, kemudian bisa merumuskan TP-nya, kemudian dari TP mereka bisa membuat ATP-nya, dari ATP kemudian menyusun modul ajar, juga modul P5, dan nanti mungkin action di kelasnya juga dia menerapkan proses pembelajaran berdifferensiasi. Itu yang menjadi capaian yang harapkan ya. Mudah-mudahan beberapa tadi mungkin bisa tercapai. Nah, untuk melaksanakan tadi, kira-kira Pak mau mengharapkan siapa yang boleh berbagi dalam proses pendampingan nanti? Pertama bahwa kita butuh narasumbernya dari Korwil, juga dari guru penggerak yang akan kami hubungi, dan juga meminta dukungan dari pihak komite dan juga orang tua wali murid untuk supaya pelaksanaan pendampingan lanjut itu bisa berjalan dan harapan-harapan tadi terhadap guru juga bisa terjawab dengan baik. Baik, jadi Pak dengan teman-teman nanti merencanakan untuk proses pendampingan bisa meminta teman-teman guru penggerak atau dari Korwil sendiri. Kira-kira di wilayah di gugus Bapak itu ada tidak guru-guru penggerak? Kalau di sekolah saya ada guru penggerak tapi baru mulai pendidikan. Sementara di gugus ini juga yang ada itu salah satu guru TK yang ada di gugus ini. Sementara untuk guru penggeraknya di gugus ini belum ada. Tetapi bahwa di gugus lain, di sekolah lain sudah ada, sehingga mungkin mereka itulah yang akan minta sebagai pendamping narasumber pendamping lanjutan tadi. Jadi di sekolah Bapak ada teman guru yang sekarang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Jadi kita harapkan mungkin besok ke depan dia bisa menjadi narasumber buat teman-teman. Nah, tadi Pak sampaikan bahwa guru penggerak nanti kan juga diminta untuk saling berbagi dengan Pak mereka. Sementara beliau tidak berada di sekolah maupun di gugus ini. Nah, bagaimana strategi yang Pak lakukan sehingga
bisa mendatangkan guru penggerak tadi ke sekolah pada saat proses pendampingan nanti? Ya, nanti kami saya bersama teman guru kami akan sepakat dan bisa menghubungi langsung ke narasumber yang bersangkutan sehingga dia bisa bersedia untuk datang memberikan pendampingan lanjutan di sekolah ini. Baik, jadi nanti Pak melakukan menghubung ya, Ya, ya. narasumber. Di target Bapak itu kira-kira berapa hari untuk proses pendampingan IKM nanti? Kurang lebih 3 hari. Kurang lebih 3 hari. Dan itu kami sudah anggarkan dalam Arkas. Ya, terima kasih kalau Pak Kepala sudah memasukkan di dalam anggaran sehingga semua kita tadi mungkin bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Kepala, mungkin tanpa terasa kita sudah diskusi cukup panjang lebar tentang ada rencana untuk kegiatan pendampingan IKM bagi teman-teman guru. Boleh Pak, kira-kira kesimpulan apa yang mungkin Pak bisa ambil dalam diskusi kita pagi? Baik, jadi pertama bahwa kami menyadari bahwa pelaksanaan IKM di sekolah kami sudah 2 tahun ini, tapi bahwa jujur belum berjalan secara maksimal. Dan niat kami bahwa akan ada pendampingan lanjutan di akhir bulan Oktober atau awal bulan November dengan target waktu kurang lebih 3 hari, dan kami akan mencari narasumber yang pas, yang mantap sehingga bisa mendampingi itu secara serius hingga hasil yang diharapkan nanti guru yang bersangkutan bisa melaksanakan atau bisa membuat perangkat pembelajaran tadi dan actionnya di kelas, yaitu bahwa dia bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita berharap supaya mudah-mudahan niat baik Pak dengan teman-teman mungkin bisa berjalan sehingga mungkin secara perlahan kalaupun nanti mungkin di semester ini kita belum maksimal, harapan Pak tadi mungkin bisa akan terpenuhi nanti di semester 2 ya. Jadi terima kasih banyak Pak Kepala sudah berdiskusi panjang lebar. Titip salam buat teman-teman guru hebat ya. Mari kita sama-sama bergerak, kemudian tergerak dan menggerakkan semua komunitas sehingga proses pelaksanaan IKM di sekolah ini mungkin bisa berjalan dengan baik ya. Baik, terima kasih Pak Kepala ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.